سبحانك إني كنت من الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian, kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai adab puasa. Adab berbeda dengan rukun. Rukun hilang satu darinya, maka amalan atau ibadah batal. Sedangkan adab menyempurnakan ibadah yang kita laksanakan. Dalam hal ini kita berbincang tentang adab berpuasa yang insya Allah niat yang sudah kita tanamkan dalam hati kita untuk berpuasa, serta upaya kita untuk menahan dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik makan, minum, serta hal-hal lainnya, maka akan disempurnakan dengan adab-adab berpuasa. Yang mana adab-adab ini, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika seorang mukmin dalam pelaksanaan ibadahnya melaksanakan adab-adab yang akan kita sampaikan nanti, maka ibadah puasanya akan bertambah afdal. Di antara adab berpuasa yang akan kita bahas melalui fikih sunnah karya Said Sabiq adalah yang pertama, sahur. Sahur adalah amalan sunnah yang para ulama telah bersepakat dengannya. Walau demikian, mereka yang meninggalkan sahur tidak dianggap berdosa dan tidak ada masalah dalam hal tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa innas suhura barakatun." Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga sebagaimana yang dinukil oleh Al-Miqdam bin Ma'di Yakrib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alaikum bihadas suhur fa innahu al-ghazaa al-mubarak." Hendaklah kalian melaksanakan sahur, artinya makan di waktu sahur, karena sungguhnya waktu itu atau makan di waktu sahur adalah makanan yang penuh barakah. Hadis riwayat Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Sebab keberkahan yang dimaksud dalam hadis ini adalah karena mereka yang bersahur akan menguatkan orang yang berpuasa. Begitu juga membuatnya semakin semangat. Wa yuhawwinu 'alaihi shiyam, dan puasa akan terasa lebih ringan dengan melaksanakan sahur. Dengan apa seorang dianggap telah bersahur? Bima yatahaqqaq wa yatahaqqaqus sahur bikatsiri ta'ami wa qalili. Sahur atau seorang dianggap telah bersahur ketika dia memakan makanan sedikit ataupun banyak. Walau hanya sekedar meminum segelas air. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "As-suhuru barakatun." Sahur itu barakah. Fala tada'uhu, maka jangan tinggalkan dia. Walau an yajra'a ahadukum jar'ata ma'in. Walau seorang di antara kalian hanya meneguk segelas atau setegukan air. Fa innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Waktu sahur, kapan waktunya? Waktu sahuri min muntasafil laili ila tulu'il fajri. Waktu sahur itu dimulai dari pertengahan malam sampai terbitnya matahari atau masuknya waktu subuh. Wal mustahabbu ta'khiruhu, dan sunnah mengakhirkannya. Kalau dulu cerita kami di Libya, dapur umum atau restoran umum dibuka jam 12 malam, ditutup jam 2 malam. Lah kita orang Indonesia karena terbiasa mengakhirkan sahur, maka kita ambil makanannya, kita bawa kamar masing-masing, kemudian sebelum subuh kita sahur. Kenapa? Berupaya untuk mengamalkan sunnah mengakhirkan sahur. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami dulu bersahur bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qumna ila shalah." Kemudian kami melaksanakan salat. Qultu, aku berkata, "Kam ma kana bainahuma?" Berapa jarak atau berapa lama di antara keduanya, yaitu sahur dengan azan? Qala, dia mengatakan 50 ayat, 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Amr bin Maimun, dia berkata bahwa dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menyegerakan iftar, yaitu berbuka, dan paling melambatkan atau mengakhirkan bersahur. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dari Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu diriwayatkan secara marfu', beliau mengatakan, "La tazalu ummati bi khairin ma 'ajjalul fitra wa akharus suhura." Sungguh umatku terus dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan dalam riwayat ini ada seorang sanad namanya Sulaiman bin Utsman bin Abi Utsman yang orangnya majhul, tidak diketahui. Makanya hadis ini diriwayatkan secara marfu'. Bagaimana jika seseorang ragu-ragu dengan masuknya waktu salat subuh? Jika seseorang ragu-ragu dengan masuknya waktu salat subuh, falahu an ya'kul, maka boleh baginya makan. Wa yashrabu, minum, hatta yastayqina tulu'ahu, sampai dia yakin bahwa subuh telah masuk atau waktu salat subuh telah tiba. Wala ya'malu bisyakki, dan tidak boleh beramal dalam keraguan. Fa inna Allah azza wa jalla ja'ala nihayatil akli wa syurbi at-tabayyunu nafsuh. Karena Allah azza wa jalla menjadikan akhir dari makan dan minum yaitu jelasnya waktu itu telah masuk. La syakku, ya, bukan karena keraguan. Sebagaimana Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Surah Al-Baqarah 187. Sampai jelas kepada kalian antara benang putih dengan benang hitam dengan terbitnya waktu fajar atau masuknya waktu fajar. Berkata seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inni atasahharu fa idza syarabtu amsaktu." Aku sedang bersahur. Jika aku merasa ragu, maka aku menahan. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, "Kul,
ma syakakta hatta la tasyuk. Makanlah selama kamu ragu sampai kamu tidak ragu. Maknanya dipastikan masuk dulu waktu fajar, baru seorang memberhentikan atau menghentikan makan dan minumnya. Wa qala Abu Dawud, dan berkata Abu Dawud bahwa Abu Abdullah berkata, idza syakka fil fajri, jika seorang ragu dengan masuknya waktu salat subuh, ya'kulu hatta yastayqina tulu'ahu, maka dia lanjutkan makan sampai dia yakin tibanya waktu fajar. Wa hadza madhhabu Ibnu Abbas wa Atha wal Auza'i wa Ahmad. Ini adalah mazhabnya Ibnu Abbas, Atha, Al-Auza'i dan Imam Ahmad. Wa qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa qad ittafaqa ashabu Syafi'i ala jawazil akli lisyaki fi tulu'il fajri. Rekan-rekan Imam Syafi'i berpendapat serta bersepakat bahwa bolehnya makan bagi seorang yang ragu-ragu sampai terbitnya waktu subuh atau tibanya waktu subuh. Ini adab yang pertama yang harus kita pahami. Jadi kita membicarakan tadi sunnah daripada sahur, serta dengan apa seseorang dikatakan bersahur. Yang kedua, waktu sahur, bagaimana jika kita ragu. Yang pada intinya amalan ini adalah sunnah yang harus kita lakukan walau dengan minum atau seteguk air, ya, tidak harus semua hidangan ada depan kita. Apalagi kita mau berpuasa, ya, bukan mau mengqadha makan, ya, dari siang di qadha atau di jamak takdim di subuh, bukan seperti itu. Begitu juga kita harus tahu waktu batasan dari sahur ini, serta kita harus yakinkan bahwa sahur yang kita laksanakan tidak melewati batas waktu azan subuh atau azan sholat fajar dengan bahasa istilah Arab kalau di daerah Arab. Begitu sahabat sekalian mengenai adab yang pertama. Insya Allah akan kita sambung pada video berikutnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha